Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kultum sebelum berbuka puasa. Segala puji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat mengadakan acara pada pagi hari ini. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kaum muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ramadan adalah bulan yang kerap ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Bulan itu sangat suci, disambut dengan sukacita oleh banyak kaum muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan limpahan rahmat, ampunan atau maghfirah, dan pembebasan api neraka itqun minan nar. Kita akan membahas pada kesempatan hari ini 3 ciri sukses Ramadan di momen Lebaran. Karena sebentar lagi kita akan menyambut yang namanya hari kemenangan. Siapa orang yang menang tersebut? Rasulullah SAW menyebutkan pahala yang diperoleh ketika bulan Ramadan bisa berkali-kali lipat. Aktivitas ibadah sunnah diganti atau diganjar senilai ibadah wajib. Sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat. Namun pada kenyataannya tak semua umat muslim bisa mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekalipun ia telah menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, belum tentu. Dalam puasa, proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum dan hal yang membatalkannya. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia menahan diri dari yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari yang haram-haram. Puasa itu ibarat pekan ujian, kenaikan bagi peserta didik di sekolah selama sekitar 2 minggu. Itu para peserta didik digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, menghindari hal-hal yang dapat mengganggu dalam belajar. Ketika ujian itu telah selesai, selayaknya peserta didik di sekolah juga yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa krusial ujian. Demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Lalu siapakah yang berhak mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya umat muslim yang bertakwa yang mampu meraihnya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalimat bertakwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekarang puasa tinggal beberapa hari lagi.
kita akan melewatinya dan tak ada jaminan kita bakal bertemu di Ramadan berikutnya. Pertanyaan yang relevan bukan saja kemenangan atas apa yang sedang kita rayakan di Idul Fitri, tapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan. Jangan-jangan kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, kita hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda gagal kita sepanjang Ramadan. Barang siapa yang berhasil menjalaninya, maka ia akan mendapat kemenangan. Yang pertama yaitu gemar menyedekahkan sebagian hartanya, baik dalam kondisi senang maupun susah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarrah, senang, dan pada saat dharra, susah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ciri yang kedua adalah mampu menahan amarah. Ibadah puasa sesungguhnya tak hanya melatih seseorang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga hawa nafsu. Orang-orang yang sukses menjalani Ramadan adalah mereka yang mampu menahan hawa nafsunya, terutama nafsu amarah. Ibaratnya seperti termos yang mampu menahan air panas. Air panasnya tidak akan keluar dari termos tersebut. Ya. Ciri yang ketiga yaitu orang yang terakhir adalah mampu memaafkan kesalahan orang lain. Selama bulan Ramadan, umat muslim paling sering dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lewat istighfar, astagfirullahaladzim. Dalam ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Memohon ampunan adalah bukti kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang hamba yang memiliki banyak kesalahan. Oleh karena itu, seorang muslim yang bertakwa harus mampu memaafkan sesamanya. Apabila ketiga hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka niscaya orang tersebut termasuk sebagaimana golongan orang yang bertakwa. Dan alhasil memperoleh kemenangan di hari Lebaran. Semoga saya sendiri dan semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di hari Lebaran. Pertanyaannya, sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang hidup kita? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.